Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya tentang bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Excel ya dan mengolah datanya ya. Sebagai contoh, kemarin saya membuat tabel daftar nilai dalam satu kelas ya. Contoh daftar nilai ya. Baik, yang pertama langsung saja kita buka file yang kemarin kita buat ya tabelnya. Jika belum tahu cara buatnya bisa nonton video sebelum ini ya, part satunya. Kemudian kemarin saya nyimpannya di folder dokumen ya. Ini foldernya ini 10 TKR1 nama kalian. Ini namanya bebas ya. Kemarin saya baca ini. Kita double klik untuk membukanya. Kemudian tunggu beberapa saat. Di sini saya menggunakan Excel 2010 ya. Ya, setelah terbuka seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk kolomnya nanti ini bisa, yang predikat ini bisa diadakan atau ditiadakan ya, karena ini rumusnya kan agak panjang ya. Jadi ini opsional, tergantung gurunya menyampaikan suruh ditambahkan atau tidak ya. Baik, untuk datanya sudah saya buat seperti ini. Ini nama kemarin ketika pembuatan, biar cepat videonya saya buat A sampai O saja. Nanti nama ini dan data nilai yang ada di sini itu disesuaikan dari tugas guru masing-masing ya. Jadi mungkin tiap kelas berbeda. Baik, langsung saja untuk perumusan ya. Di sini akan saya membuat rumusnya di sini. Kemudian juga yang di sini. Yang pertama di sini jumlah di sini berarti menjumlah dari nama A ini ya. Dari nama A, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, dan nilai kejuruannya itu berapa jumlahnya. Nah, secara umum yang sederhana itu yang kemarin dasar kita pelajari itu caranya diawal dengan sama dengan, kemudian ini ya sel C7 ya ditambah D7 ditambah E7 gini ya, seperti ini ya, sama dengan C7 plus D7 plus E7, kemudian di enter. Ini benar nggak? Benar, tidak salah ya, hasilnya benar. Kalau saya bisa menggunakan kalkulator dicek. Tapi kalau ini hanya 3 item ya, bagaimana kalau lebih dari 3 item, misal 10 mata pelajaran ataupun 16 mata pelajaran? Nggak mungkin dengan cara plus seperti ini ya, C7 plus D7 plus E7 ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan cara yang sebenarnya, cara yang lebih singkat ya, yang lebih praktis itu dengan cara menggunakan rumus sum ya. Jadi tulisannya sum, SUM. Jadi gini, sum itu untuk menjumlahkan ya, perlu ditekankan sum itu untuk menjumlahkan. Caranya sama dengan ya, sama dengan seperti ini rumusnya, sama dengan kemudian sum, tulisnya sum ya. Kalau susah penyebutannya biar sama dengan pengetikannya, sebut aja sum saja biar mudah. Sum kemudian kurung buka. Nah, di sini kita mau menghitung range yang mana. Di sini dari C7 sampai E7 ya. Jadi kita blok seperti ini saja, diklik kemudian ditahan, geser ya. Seperti ini dan kita lepas. Nah, di sini otomatis akan muncul C7.2 E7 ya. Otomatis berarti ini juga kelihatan aktif ya, warnanya kedip-kedip seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini cukup ditutup kurung. Nah, misalkan ini ada 10 item ke samping ya, tinggal disorot aja, di blok ke sorot ke samping, atau bisa juga diketik manual ya. Makanya titik 2 itu artinya sampai. Nah, di sini rumusnya cuma segini doang. Misalkan sampai sini M ya, M7 ya, di sini otomatis C7 sampai M7 atau C7.2 M7. Jadi nggak banyak kayak tadi plus gitu ya, nggak perlu. Seperti ini aja. Setelah itu tinggal di enter, maka hasilnya 245 sama seperti tadi ya. Nah, untuk yang lainnya tinggal di blok saja, tarik ke bawah ya seperti biasa. Ini ya, ini X nya besar, diklik ya, kemudian taruh di pojok biar plusnya kecil, bukan X plus, plusnya kecil, di double klik kemudian sorot ke bawah sampai baris row yang kita inginkan, kemudian lepas.
seperti ini ya. Ini hasilnya. Ini untuk rumus jumlah ya, kita cek barangkali ada kesalahan ya. Ini C sampai E ya, benar, C sampai E. Ini nomor 7, oke benar 7 ya, row 7. Ini row 8 ya, benar. Row 10 benar. Ini row 21. Ini muncul terus ini kayak gini. Memang laptopnya udah minta ganti, jadi performanya butuh asupan ya. Ini C21 ya, ini 21 benar, jadi rumusnya benar. Lanjut untuk yang rata-rata. Jadi untuk rata-rata rumus secara dasarnya ya, dasarnya itu kan rata-rata itu didapat dari jumlah keseluruhan dibagi banyak itemnya ya. Sebagai contoh di sini jumlahnya itu ini, jadi bisa seperti ini. Ini cara konvensional seperti ini. Jadi 245 ya, ini ya F7 245 dibagi ya, dibagi pakai garis miring kayak gini, dibagi jumlah itemnya berapa. Ini itemnya ada 3, bahasa Indonesia, matematika, kejuruan. Kalau itemnya ada 10 ya tinggal dibagi 10 ya, sesuai itemnya. Di sini itemnya dibagi 3, tinggal dibagi 3 seperti ini ya. Setelah itu di enter, ini akan muncul 81,666667. Caranya seperti itu untuk dasarnya ya, cara menghitung rata-rata. Ini pelajaran matematika ya, jumlah keseluruhan dibagi banyaknya item, itu rata-rata. Tapi kalau rumusnya kayak gini seperti yang saya katakan tadi, itu enggak opsional. Berarti kalau jumlahnya nambah otomatis enggak berubah, harus dirubah lagi rumusnya ya. Misalkan ditambahkan tengah-tengah itu di tengah-tengah sini kita sisipkan 1 kolom 2 kolom, itu otomatis sininya itu enggak bertambah ya. Jadi harus kita rubah rumusnya, pernya dirubah lagi gitu. Nah, cara yang benar, yang lebih efisien, yang lebih tepat guna itu menggunakan rumus average ya. Yang kalian gunakan itu pakai rumus average ya. Kalau sum itu rata-rata, sum ya, sum itu rata-rata, average itu untuk, kalau sum itu sum jumlah, sum jumlah. Kalau average itu untuk rata-rata atau average tulisannya ya, average. Jadi rumusnya gini, sama dengan nih, perhatikan kita gunakan rumus yang ini untuk rata-rata, sama dengan average ini. Nanti biasanya kalau ngetik beberapa digit akan ada kata bantunya, tinggal kita ikutin yang kita mau pakai yang mana. Kita gunakannya average kayak gini ya, kemudian kurung buka, tinggal di blok saja seperti tadi yang sum ya, atau yang jumlah, di blok gini ya, 3 item aja ya, seperti ini ya, karena kita yang mau dibuat rata-ratanya cuma 3 item. Setelah itu kurung tutup kayak gini aja, kemudian di enter, otomatis keluar ya average sama kayak tadi hasilnya 81,66666667 gitu kan. Lanjut kita ngeblok bawahnya nanti sekalian tuntas tidak tuntas. Nah, ini agak panjang, ini agak panjang. Jadi gini caranya, tuntas tidak tuntas itu menggunakan logika if. Jadi jika melebihi atau sama dengan SKM, standar kompetensi minimal atau standar kelulusan minimal atau ya, jadi nilai standarnya lah. Kalau di bawah itu maka tidak tuntas, kalau di atas itu otomatis tuntas gitu. Ini agak panjang nih, sedikit lebih panjang. Jadi kita gunakan rumus if ya. If itu jika ya, jadi penggunaan rumus jika. Jadi ada sebab ada akibat, ketika seperti apa hasilnya seperti apa, ketika bagaimana hasilnya bagaimana, seperti itu if jika. Jadi lebih gampang itu if itu digunakan jika apa gitu. Nah di sini if ya, if itu jika. Lah kita mau ngitung jika apa, jika kurung buka ya, jika di sini kan berarti menggunakan rata-rata, karena nilai tuntas tidak tuntas sebenarnya bisa per mata pelajaran ya. Jadi misalkan bahasa Indonesia tuntas tidak tuntas dari berapa KKM nya, sekarang SKM ya namanya, SKM nya berapa,
tuntas tidak tuntas. Matematika berapa SKM-nya? Kalau di bawah SKM berarti tidak tuntas. Nah, karena biar satu aja, biar nggak terlalu banyak, kita hitungnya itu tuntas tidak tuntasnya dari rata-rata ya. Rata-rata itu kan nilai dari si A ini, rata-ratanya itu nilainya berapa? Nilainya itu rata-ratanya 81. Jadi kita gunakan jika 81 ini ya, jika G7 ini ya lebih kecil ya, lebih kecil seperti ini ya tandanya ya, lebih kecil dari KKM atau SKM ya. SKM-nya berapa? Di SMK PGRI Taman ini SKM-nya itu 78 atau 78 ya. Jadi kita buat if ya, jika G7 lebih kecil dari 78 ya, makanya di sini pada Excel yang saya gunakan itu menggunakan titik koma seperti ini ya. Ada yang juga yang menggunakan koma. Kita lihat di sini. Kalau di sini petunjuk atau bantuannya ini antara ini menggunakan titik koma, berarti menggunakan koma. Kalau ini titik koma, berarti titik koma. Secara umum menggunakan titik koma. Ya, jika G7 ya, G7 itu ini di bawah 78 itu SKM-nya ya. Jadi ini tergantung sekolahnya ya. Untuk SMK PGRI Taman itu SKM-nya 78. Jika G7 di bawah 78 maka apa? Maka tidak tuntas. Ya kan? Tidak tuntas. Jadi kita ketik tidak tuntas. Nah, karena kita akan memasukkan kata bukan huruf, setiap kali memasukkan kata itu perlu ditambahkan kata tanda petik seperti ini. Tanda petik. Seperti ini tanda petik ya. Atau ini seperti ini tanda petik, kemudian tulis tidak tuntas biar cukup, berarti TDK tuntas. Gini, kalau di sini nggak jelas ya, lihat lebih jelas di sini. Tidak tuntas, kemudian petik lagi ya. Lah, setelah petik lagi itu berarti kan satu kalimat selesai nih. Jika G7 lebih kecil dari 78 maka tidak tuntas. Nah, selanjutnya titik koma lagi. Selain itu apa? Nah, kalau di predikat ada banyak nih, ada A, B, C, D. Jadi panjang. Nah, di sini selain itunya cuma satu. Kalau tidak tuntas ya berarti tuntas ya. Jadi jika di bawah 78 tidak tuntas, selain itu maka tuntas ya. Jadi ada dua kemungkinan doang, tuntas tidak tuntas. Selain itu, selain tidak tuntas berarti tuntas ya. Kita tulis petik kemudian tuntas, petik lagi, nah diakhiri kurung tutup seperti ini. Nah, karena ini kurungnya cuma satu maka keluar akhirnya juga satu. Kalau udah seperti ini tinggal di enter. Nah, seperti ini. Ini nilainya 81 ya, otomatis di atas 78 ya. Kalau 78 itu tuntas ya, di bawah itu enggak. Nah, ini jelas tuntas. Baik, untuk predikat nanti mungkin kalau videonya kepanjangan akan saya abaikan yang ini ya, tapi kalau cukup ya saya terakhir itu. Ini langsung saja saya blok ya, kemudian saya tarik ke bawah. Ini tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Tuntas tidak tuntas, tuntas tidak tuntas ya. Ini 77 tidak tuntas, benar ya. Selain itu ini 81, 87 tuntas semua, tuntas semua. Tuntas semua ini. Yang tidak tuntas cuma satu ini, kasihan sekali. Ini si B ya. Ya, seperti itu. Karena ini untuk contoh ya. Jadi akan saya tambahkan lagi yang biar tidak tuntas lagi nih, tidak tuntasnya lagi mana. Misal yang mana ya? Oh, ini nilainya besar semua. Ini saya buat 50 misalnya ya, 50 nih. Bahasa Indonesia 50. Nah, 72 rata-ratanya berubah 72 ya, otomatis tidak tuntas. Jadi ada perubahan data di sini otomatis, nggak perlu dihitung satu-satu, sinkron semua. Baik, selanjutnya untuk rata-rata itu biasanya hanya ada 2 digit di belakang koma atau bahkan mau dihilangkan komanya ya. Jadi yang pertama kita rubah dulu formatnya menggunakan format angka. Ini kan general, kita rubah dulu menggunakan format angka.
berarti bukan angka, sorry, number ya, nomor ya, angka nomor sama aja ya. Ya, number, setelah number otomatis akan berubah ke seperti ini. Kalau mau dikasih 2 digit di belakang koma, tinggal ditambahkan ini 1 2. Nah, otomatis ada 2 digit di belakang koma. Biasanya untuk rata-rata itu ada komanya ya, karena kalau ini opsional tergantung gurunya memasukkan ada komanya atau tidak, tapi untuk rata-rata biasanya ada 2 digit di belakang koma. Oke, untuk jumlah dan ini ya, kita buat rata tengah semua aja, rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, lanjut untuk yang sebelah sini dulu ya. Untuk rata-rata kelas, baik kalau ini tadi rata-rata di sini itu rata-rata dari nama A ya, rata-rata nilainya. Nah, kalau rata-rata kelas ini berarti dalam satu kelas nilai bahasa Indonesianya itu rata-ratanya berapa. Jadi ini biasanya untuk introspeksi guru ya, guru bahasa Indonesia itu berapa, matematika berapa, kejuruan berapa. Baik, rumusnya sama seperti ini, sama persis yang rata-rata ini ya, cuma bedanya yang di blok saja. Jadi rumusnya ya sama dengan average ya, average kurung buka ya. Kalau ini kan nyamping ke sini, kita tarik dari atas ke bawah bahasa Indonesia semuanya. Nah, seperti ini. Yang kita mau hitung mana ya, ini ya. Setelah itu kurung tutup, kemudian enter. Oke. 81,2. Ya, di sini kita rubah general jadi number ya. Lanjut 2 titik di belakangnya seperti ini buat rata tengah. Nah, setelah seperti itu kita lanjut yang nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi rumusnya itu sama dengan max. Max itu paling tertinggi ya, maksimal ya. Maksimal berapa? Kita datanya 15 sebenarnya bisa dilihat 15. 92 ini 15 karena cuma 15. Kalau datanya ratusan, ribuan kita nyarinya susah ya. Jadi caranya max kurung buka ya, kemudian diblok saja. Kita mau nyari yang mana? Dari sini diklik ya sampai sini. Kurung tutup ya, max blok kurung buka ya, blok kurung tutup enter. Keluar 92. Benar kan 92? Selanjutnya terendah sama dengan min. Lawannya max, min ya. Gampang sekali. Min kurung buka kita blok ya. Blok. Selanjutnya kurung tutup enter. Nah, keluar hasilnya 50. Kalau nggak percaya cari ya. Biar nariknya udah center, kita blok dulu kemudian di rata tengah. Setelah itu tiga-tiganya ini kita blok kemudian tarik nyamping sampai sini. Lepas. Oke. Oh ya, ini tadi nggak berubah nilai tertingginya, kita buat sekalian ini ya. Ini kok masuk begini, ini dari banyaknya ini ya, rata-rata tertingginya ya, nggak wis, kita sampai situ aja sekalian, 0,2. Oke, jadi ya nilai rata-ratanya untuk bahasa Indonesia ya di kelas, satu kelas itu paling rata-ratanya itu segini, rata-ratanya segini ya. Matematika segini rata-ratanya. Bahasa Indonesia tertingginya nilai 92 ya, terendahnya 50. Matematika tertingginya 92 ya, terendahnya 70 ya, seperti itu. Ini datanya ya cuma buat contoh ya. Nanti disesuaikan dengan yang diperintahkan dari gurunya. Untuk hasil yang ada di sini semuanya bisa berubah tergantung data yang ada di sebelah sininya ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan guru tidak menyuruh ada predikat, nggak usah, kalau perlu ya dikasih ya. Ini soalnya opsional ya, karena akan lumayan lebih susah ya untuk rumusnya. Jadi untuk yang sampai tuntas ya tanpa predikat sudah cukup. Nanti saya buatkan video selanjutnya, durasinya juga udah sangat panjang ya. Ini terputus ya, kelihatan terputus ya, bukan double border. Kita blok kemudian kita nih gunakan top and bottom double. Oh ya, tambahan ini untuk kemarin
banyak siswa yang misalkan kelebihan Pak, kelebihan kolomnya seperti ini, itu bagaimana caranya ya? Kalau kelebihan kayak gini tinggal di blok saja ya, misalkan buatnya nyambung pun ya di blok, kemudian tinggal di pakainya delete, ini bisa pakai ini delete ya, di menu home delete, nanti otomatis akan hilang ya. Bisa juga dengan menghilangkan bordernya ya, di blok kemudian bordernya dihilangkan contoh seperti ini, tapi untuk formatnya nggak hilang, nanti no border nih, no border nanti hilang seperti ini. Tapi ya kalau mau bersih berarti pakainya delete untuk mengembalikan pakai ini. Baik, semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kalau penasaran untuk predikat bisa tonton video setelah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.